Tiga jenis ganjaran Allah bagi hambanya. Ada tiga jenis ganjaran Allah yang termasuk di antara karunia Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya. Juga termasuk bukti betapa rahmat Allah sangatlah luas. Ketiga ganjaran tersebut disebutkan juga di dalam Al-Quran. Pertama, amal perbuatan yang dilakukan sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, "Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku amalanku dan bagimu amalanmu." Kedua, amal perbuatan yang mulai dilakukan namun terpaksa tidak bisa dilanjutkan atau dituntaskan. Jika seseorang sudah memulai melakukan suatu amalan, namun ia terpaksa tidak bisa melanjutkan amalan tersebut, padahal dia sangat antusias untuk melanjutkannya, maka dia mendapatkan pahala sempurna, meskipun dia belum sempat mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Berdasarkan ayat ini, semua orang yang memulai amal kebajikan namun terpaksa tidak mampu melanjutkannya dengan sebab wafat misalnya, atau fisik yang lemah, atau kehabisan harta, yang seandainya tidak ada penghalang ini, pasti dia sudah melanjutkannya atau menyempurnakannya, maka orang seperti ini telah dicatatkan kebaikan yang sempurna untuknya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ketiga, pengaruh dari perbuatan hamba. Efek baik dari perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba juga akan menjadi catatan kebaikan bagi si hamba tersebut, dengan tanpa mengurangi pahala pelaku kebaikan berikutnya. Tentang pengaruh dari amal kebaikan seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan warisan kebajikan yang mereka tinggalkan, seperti anak saleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz." Efek yang muncul dari amalan seseorang itu ada dua macam. Pertama, terjadi tanpa sengaja. Misalkan, seseorang melakukan kebaikan, lalu banyak orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Yang seperti ini akan dicatat sebagai buah dari perbuatannya. Kedua, terjadi sesuai dengan keinginannya. Seperti orang yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Aktivitasnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat, itu sudah merupakan amalan yang mulia. Kemudian ilmu dan kebaikan yang muncul dari aktivitas ini, yaitu ilmu dan kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang diajarinya, masuk dalam kategori buah dari amalannya. Al-Hujjah.com